Bagus ya, makasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati penguji kita, Bapak Haji Muhammad Muksan, SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Yang kami hormati pula Bapak Haji Masrum MPD, Kepala MTSN 2 Kudus. Beliau adalah mentor dari Saudara Denok Rofiatur Rezeki SPD dengan jabatan Guru Ahli Pertama. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Denok, Saudari Denok Rofiatur Rezeki SPD akan segera kita mulai. Judul rancangan aktualisasinya adalah meningkatkan sikap dan tanggung jawab disiplin siswa MTSN 2 Kudus dalam menyelesaikan tugas IPA melalui praktikum kerja kelompok indikator alami asam basa. Baik, izin untuk menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, kedua presentasi maksimal 7 menit. Ya, setelah slide pertama ya menampilkan coach dan mentor, langsung saja Mbak ke core issue, matrik dan gagasan, lalu jadwal diakhiri dengan penutup waktu kurang lebih 7 menit. Selanjutnya adalah penguatan dan dukungan dari mentor selama 4 menit. Dilanjutkan kembali dengan tanya jawab ya, konfirmasi elaborasi juga dari saudara penguji ya, waktu maksimal 10 menit lalu penutup. Baik, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada saudari Denok Rofiatur Rezeki SPD untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada Ibu Nurul Kamilati. Mohon izin untuk semuanya mau menyampaikan rancangan aktualisasi wabarakatuh. dengan judul meningkatkan sikap tanggung jawab dan disiplin siswa MTSN 2 Kudus dalam menyelesaikan tugas IPA melalui praktikum kerja kelompok indikator alami asam basa. Di sini ada 5 isu, yakni yang pertama adalah rendahnya rasa ingin tahu dan antusiasme siswa terhadap pembelajaran IPA. Yang kedua, kurangnya penguasaan siswa terhadap konsep-konsep IPA. Yang ketiga, kurangnya sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan tugas IPA. Yang keempat, kurangnya sikap peduli siswa terhadap masalah lingkungan di sekitar MTSN 2. Dan kelima, rendahnya keterampilan komunikasi ilmiah siswa dalam presentasi atau diskusi IPA di MTSN 2 Kudus. Dari kelima isu APKL ini, kami memperoleh kami analisis dengan USG, memperoleh 3 isu. Jadi yang pertama kurangnya sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan tugas IPA. Yang kedua, kurangnya penguasaan siswa terhadap konsep-konsep IPA. Dan yang terakhir, rendahnya rasa ingin tahu dan antusiasme siswa terhadap pembelajaran IPA. Lalu digunakanlah diagram Fishbone ini untuk mencari tahu penyebabnya. Di sini ada 4 faktor ya dari sisi atau manusianya, yaitu siswa kurang adanya kesadaran. Lalu dari metodenya penugasan masih satu arah dari guru. Untuk media pembelajarannya ini minimnya pembelajaran yang bersifat kontekstual. Dan dari segi material itu
suasana kelas yang kurang kondusif. Sehingga itulah penyebab dari Menkor kita, yakni kurangnya sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menyelesaikan tugas IPA di MTSN 2 Kudus. Untuk selanjutnya matriks rancangannya, em, di sini kita lakukan 5 kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi praktikum kerja kelompok siswa, kemudian merancang praktikum. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan kegiatan praktikum. Lalu yang keempatnya, melakukan penilaian tugas praktikum. Yang kelima, melakukan evaluasi. Dan tahapan yang pertama itu kita mengkonsultasikan rencana kegiatan praktikum kerja dengan kepala madrasah. Yang kedua, menentukan topik praktikum. Yang ketiga, menguji kelayakan praktikum. Untuk tahap yang kedua, itu menentukan tujuan praktikum kerja kelompok. Yang kedua, membuat modul praktikum kerja. Yang ketiga, menyusun pembagian kelompok siswa. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan. Di sini kita menyiapkan alat dan bahan praktikum indikator alami asam basa, kemudian melaksanakan praktikum, lalu murid mengerjakan tugas lembar kerja murid sesuai acara praktikum, kemudian murid mengumpulkan tugas. Lalu yang keempat, melakukan penilaian ini dilakukan dengan merekapitulasi penilaian berdasarkan proses dan hasil kerja kelompok. Tentu saja dikaitkan dengan sikap, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas lembar kerja tersebut. Lalu ada siswa melakukan refleksi, lalu guru menyampaikan hasil refleksi kepada siswa. Dan di tahap terakhir, melakukan evaluasi, yakni menganalisis hasil evaluasi praktikum, kemudian mendiskusikan hasil evaluasi kepada kepala madrasah, lalu yang terakhir menyusun rekomendasi kebijakan dari kepala madrasah. Demikian praktik matriks pada rancangan aktualisasi tersebut. Langsung ke jadwal, Linda. Jadwal. Pada aktualisasi akan diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 27 September. Ya, sudah lanjut. Ya, Bawahnya kemudian lagi. untuk hambatan dan solusinya. Ya, sudah. Waktunya sudah habis soalnya. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Sekian tapi dari sudah saya. ditampilkan ya hambatan Ya. dan solusi. Ya, ya, bagus. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Masrum, Bapak Haji Masrum MPD untuk menyampaikan dukungan dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Dipersilahkan. Terima kasih waktu yang disempatkan. Keluar, benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rembang, Pak Muson, SAG MPDI, sebagai penguji yang kita hormati bersama, tim BDK, ada moderator dan host. Terima kasih juga peserta Latsar Bino Rofiatul Rizki. Langsung saja saya hormati penguatan kami di presentasi ini. Izinkan kami menangkap tadi ada 4 kendala yang ada di Ibu Dino. Yang pertama adalah media. Kalau media merasa ada kurang, kami sebagai mentor juga kepala satker mohon Mbak Ibu Dino ini mengajukan proposal kepada kami sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya dalam berbagai praktik. Karena memang kami menyadari lab kami belum mendukung. Yang pertama.
tambahi yang kedua yaitu tadi dari segi manusianya kurangnya kesadaran. Tugas Ibu Dina untuk memotivasi dengan mungkin memberi reward yang sudah berpartisipasi, punishment bagi yang belum aktif dalam rangka membentuk karakter tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas, tanggung jawab disiplin juga, bahkan kerja kelompok. Di sini kami tangkap itu belum ada kerja kelompok. Tujuannya dengan tugas bersama itu urgensinya malah justru kerjasama bermasyarakat. Di sini dilatih di MTS kita. Harapan kami nanti Budino mengawal proses kerjasama yang gotong royong. Di minimnya gotong royong karena ada individual di sini. Kami merasa anak-anak kami, murid-murid kami ini terutama di kelas 7 masih masa transisi memang. Kami amati masih ada istilahnya jarak. Itu dengan adanya penelitian ini diharapkan nanti ada kerjasama saling membantu di antara teman di dalam kerja kelompok ini. Yang ketiga, kelas memang yang kurang kondusif, saya yakin memang labnya kita masih belum sebagus terpadu seperti yang sebelah-sebelah, tapi kami berusaha mengkondisikan, bahkan tadi kami sudah koordinasi dengan Ibu Dino untuk mengkondisikan, kalau perlu tambah kipasnya, kalau kipasnya hanya depan belakang ditambah kalau perlu pengadaan kiri kanan sehingga tidak terasa panas itu sehingga kondusivitas lab akan terjaga juga kebersihannya, kerapiannya, kenyamanan tempat duduk, tidak menggunakan kursi yang maaf ya kursi bakso istilah tanpa sandaran. Kami harapkan kemarin saya lihat itu masih kursi yang tanpa sandaran itu kurang kondusif saya yakin. Yang terakhir tentang metode mungkin ya, dari Bu Dino untuk komunikasinya dua arah, tidak hanya dari guru kepada murid untuk mengerjakan tugas, tapi anak diminta untuk istilahnya komunikasi, kurangnya di mana, mungkin kurang jelas atau tugasnya bisa variatif, sehingga anak punya ide-ide, bisa misalnya yang lebih sederhana, efisien, tidak harus yang ini, tidak harus yang itu, yang sesuai regulatif, tapi mungkin ada inovasi-inovasi, temuan-temuan yang lebih murah meriah. Harapan kami itu yang terakhir, tambahan kami tidak sekedar presentasi penguatan penelitian ini, tapi harapannya bermanfaat bagi kita semua, terutama di lembaga kami MTS. Saya kira itu harapan kami kepada Ibu Dino dalam latsar ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala MTSN 2 Kudus, Bapak Haji Masrum MPD. Sangat besar harapan dan dukungan loh Mbak. Kendala-kendala beliau siap untuk membantu. Selanjutnya dipersilahkan kepada penguji kita, Bapak Haji Muhammad Nurson SAG MPDI, untuk melakukan elaborasi, mungkin ada konfirmasi dan tanya jawab. Dipersilakan Pak, waktu maksimal 10 menit. Baik, Monggo. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan sama-sama warahmatullahi kita wabarakatuh. hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD MID, selaku coach sekaligus moderator di kegiatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Masrum MPD. Kebetulan namanya hampir sama dengan Kepala MTS satu Lasem, ya Rembang, kemarin baru saja pulang. Luar biasa Pak Masrum ini. Tadi begitu ada 4 kendala langsung diberikan support ya, biar kendala-kendala itu bisa terselesaikan itu. Mbak Denok sangat beruntung itu. Iya. Yang juga kita hormati Denok Rofi Atur Rezeki selaku peserta latsar perancang aktualisasi kegiatan. Beberapa yang disampaikan oleh Mbak Denok ya, mungkin lebih gitu aja biar lebih akrab. Tadi memberikan
gambaran kepada kita terkait inovasi yang beliau lakukan untuk meningkatkan sikap tanggung jawab dan disiplin di kalangan siswa. Mohon izin Mbak Deno, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk memperjelas yang tadi Jenengan sampaikan. Itu yang pertama, mohon dijelaskan secara ringkas praktikumnya itu seperti apa begitu, sehingga ada pengaruh terkait dengan peningkatan sikap tanggung jawab dan disiplin. Kemudian yang kedua, terus keberlanjutannya seperti apa? Apakah hanya untuk satu praktikum asam basa itu saja begitu? Atau ada praktikum-praktikum yang lain? Mohon dijelaskan, Mbak Den. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin untuk menjelaskan. Ya. Di sini menggunakan praktikum indikator asam basa. Kenapa menggunakan praktikum indikator asam basa? Karena bahan atau medianya tadi itu bisa mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Sehingga anak-anak itu tidak kesulitan, murid-murid itu tidak kesulitan untuk mencari bahan. Lalu ini digunakan di semua kelas 8, Bapak. Bisa digunakan karena menyesuaikan dari mata pelajaran IPA asam basa itu pada kelas 8. Seperti itu. Untuk praktikum lain bisa jadi menyesuaikan dengan mata pelajarannya, Bapak. Kebetulan yang kami ambil memang praktikum asam basa seperti itu. Untuk teknisnya itu kita lakukan di lab gitu ya, dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan bahan alami. Seperti indikator yang bisa kami gunakan adalah kunyit, bunga sepatu, dan kol ungu seperti itu. Lalu untuk yang diuji atau yang ingin dicari tahu apakah ini asam basanya, itu bisa menggunakan jeruk nipis, kemudian air sabun, jeruk nipis sebagai asam, kemudian air sabun cuci piring misalnya, atau air sabun cuci mandi, air sabun mandi, mohon maaf, itu sebagai basa. Kemudian ada air mineral sebagai bahan yang netral gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk setelah siswa melakukan percobaan, itu diharapkan siswa itu tertarik dan ada komunikasi dua arah antara guru dan murid, sehingga di sini pembelajaran kontekstualnya itu bisa berlangsung seperti itu. Kemudian di akhir praktikum itu kami melakukan penilaian, tentunya dari karakter, sikap, disiplin, dan tanggung jawab, yaitu meliputi apakah mengikuti aturan di lab itu sebagai sikap yang kita nilai. Kemudian apakah menggunakan alat dan bahan dengan hati-hati, itu sebagai sikap nilai disiplinnya. Terus apakah untuk sikap tanggung jawabnya, apakah itu menyelesaikan laporannya itu tepat waktu, seperti itu. Seperti itu, Bapak. Ya. Baik. Terima kasih penjelasannya. Jadi kita punya gambaran gitu. Kira-kira, setelah kegiatan praktikum itu manfaat yang didapat oleh anak-anak kita seperti ini. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian Mbak Deno ya, menurut Anda apa sih yang istimewa dari inovasi Anda ini? Baik. Inovasi terkait praktikum ini loh. Ini kan jenengan diberi tugas untuk membuat rancangan aktualisasi yang di situ bikin perubahan kan. Yang Anda lakukan tuh bikin perubahan di tempat tugas Anda gitu. Nah, tentu jenengan mencari, tadi udah ada rentetannya mulai dari isu-isu yang muncul dan macam-macam. Ya, pertanyaannya sederhana. Apa sih yang menurut Anda istimewanya ini?
Ya. Istimewanya dari ini kami adalah dari rancangan aktualisasi kami, yakni em, membuat pembelajaran yang bersifat kontekstual, Pak. Jadi tidak semua murid itu kan apa namanya, tidak semua murid itu eh, tertarik dengan materi-materi yang ada seperti itu. Dan kami menggunakan praktikum ini itu supaya lebih dekat dengan murid gitu. Seperti indikator asam basa itu kan ada fenomena-fenomena asam basa itu kan di sekitar kita gitu kan. Jadi ya lebih kontekstual begitu, lebih kekinian, lebih mudah dan ada di lingkungan sekitar kita. Jadi anak murid-murid itu bisa lebih memahami gitu tentang ilmu pengetahuan alam. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, Jadi jadi IPA secara menjadi lebih kontekstual. menarik ya. Iya, Pelajaran Bapak. IPA jadi lebih menarik Iya, gitu ya. tidak Nggak teoritis nggak seperti bikin itu. ngantuk gitu ya. Iya, betul. Oke, oke, oke ya. Cukup, Bu Nurul. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan demikian, seminar rancangan aktualisasi atas nama Dena Rofiatur Rezuki SPD dengan jabatan guru ahli pertama di MTSN 2 Kudus, Kabupaten Kudus dengan judul Meningkatkan Sikap, Tanggung Jawab, dan Disiplin Siswa MTSN 2 Kudus dalam menyelesaikan tugas IPA melalui praktikum kerja kelompok indikator alami asam basa dinyatakan telah selesai. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Son, SAG MPDI, kepada Bapak Mentor, Bapak Masrum, MPDI, dan yang kami banggakan juga terima kasih kepada Saudari Deno Tur Rezeki SPD. Selamat, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Saya Ya, selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Deno. Nggih. Selanjutnya, salam ya Mbak ya.